Di zaman sekarang mencari kitab yang sesaman itu ibarat kita mencari jarum di tumpukan jerami. Ya memang sangat sulit. Tidak semua orang punya, tidak semua pondok punya, tidak semua nakobah itu punya. Ya, tetapi demi mempertahankan nasab palsu Balawi, Rumel Abbas ini diutus sebagai Tio Samcong yang harus mencari kitab sezaman, mencari ke arah barat. Ya, karena Bohir kan sudah siap, sehingga mau tidak mau, ya tugas ini harus diemban. Ini sama seperti yang diceritakan oleh Gus Abdul Razak Mufti. Jadi, ya Rumel Abbas ini harus berdarah-darah untuk berjalan mengelilingi dunia mencari kitab sezaman. Ya. Pokoknya Rumel Abbas ini luar biasa. Salut buat sampean. Tapi yang jelas negara ini harus kita jaga kok. Nusantara ini harus kita jaga. Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Sudah tidak efektif kalau kita berdebat lagi. Lawang kesimpulannya sudah ada kok mau diperdebatkan gitu loh. Jadi saat ini yang sangat penting untuk kita semua lakukan itu ya anjang sana. Ngertos nggih anjang sana? Nggih silaturahmi niku. Koordinasi, sosialisasi, lamun cek bahasa mentereng mah menyamakan visi misi dalam rangka meluruskan kembali sejarah yang dibelokkan. Ini sangat penting, termasuk di dalamnya meluruskan sejarah NU yang dibelokkan oleh oknum-oknum, dan juga meluruskan nasab para leluhur yang juga dibelokkan, termasuk makam-makam yang dipalsukan. Itu lebih efektif untuk kita lakukan saat ini. Sebab kalau kita bicara lagi masalah kitab nasab, maka sudah sangat sulit tesisnya Kiai Imaduddin atau hasanah kajian ilmu Kiai Imaduddin yang disampaikan untuk dijawab oleh Robitoh Alawiyah. Sudah sangat sulit, apalagi kita saat ini sedang dihebohkan dalam rekaman pembicaraan Mas Rumel Abbas yang notabene selama ini beliau kita kenal sebagai satu-satunya orang yang dianggap mewakili dalam tanda kutip walau tidak secara resmi disebutkan oleh RA. Paling tidak kita anggap beliau ini kan mempresentasikan untuk menyanggah, untuk menjawab apa yang disebut oleh Kiai Imaduddin sebagai tesis atau hasanah ilmu tentang nasab Ba'alawi dari Ubaidillah atau Abdullah yang tidak terkonfirmasi hingga ke Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Kan ngoten bahwa kitab sezaman yang diminta oleh beliau yaitu Kiai Imaduddin sebagai persyaratan standar dalam menentukan nasab mereka, maka di dalam percakapannya Mas Rumel Abbas kan seolah-olah beliau sudah angkat tangan, apalagi beliau dikontrak sama sponsornya itu bukan untuk mengisbatkan melalui kitab sezaman, tetapi untuk mencari data historis. Ngertos nggih? Alhamdulillah.
Jadi Mas Rumail Abbas ini orang profesional, orang yang sangat luar biasa, nggih. Jadi bekerja untuk melawan, dalam tanda kutip, nggih, hasanah ilmu atau tesisnya Kiai Maduddin. Itu profesional, dikontrak. Ya kalau bahasa sepak bola mah pemain bayarannya, atau bahasa perang Palestina ya disebut sebagai tentara bayaran barangkali. Jadi profesional, beliau bekerja sesuai dengan job yang beliau terima. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya, nah yang kontrak dengan beliau itu, beliau dipekerjakan untuk mengisbat melalui kitab sezaman, maka jawaban saya sangat sulit, bahkan mendekati mustahil untuk bisa dilakukan. Ngoten nggih. Kenapa sih Kiai Maduddin begitu menganggap penting kitab sezaman? Sementara pernah disebutkan di dalam kitab Risalah fil Ilmi Al-Ansab oleh Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashim yang mengatakan tidak perlunya kitab sezaman dalam menentukan nasab. Maka menurut kami itu ada yang tidak lengkap di dalam menyampaikan isi kitab tersebut. Sebab menurut kami menentukan nasab itu mesti ada kitab ahli yang abdal, atau istilahnya kutubun nasabinal abdal. Jadi mesti ada regenerasi yang berkesinambungan. Tidak ujuk-ujuk ada kitab nasab yang setelah ratusan tahun tidak ada menjelaskan tentang nasab beliau atau nasab seseorang kepada seseorang. Nggih. Atau menurut kami mah setidaknya ada ulama yang muhakkik, nggih, yang menetapkan dalil dengan dalil. Man asbatat dalila bidalil. Nah, bahasa yang disebut dengan al-asbat niku kan mesti ada hujah yang dipercaya, atau bisa jadi yang disebutkan di dalam kitab Risalah fil Ilmi Al-Ansab itu tidak perlu kitab sezaman dalam menentukan nasab, itu adalah nasabnya para nabi dan rasul. Bisa jadi, sebab kalau menentukan nasab nabi dan rasul itu tidak mutlak dibutuhkan kitab sezaman, karena pasti akan disyaratkan di dalam kalam Allah di kitab berikutnya, atau bisa jadi sudah Allah jelaskan di kitab sebelumnya. Ngaten nggih? Itu menurut kami. Jadi kitab nasab itu ya sangat penting untuk dihadirkan yang sezaman. Ya paling tidak mah mendekati zamannya lah. Tapi kalau sudah ratusan tahun itu kan jauh juragan. Bahwa selama ini yang dilakukan oleh Mas Rumail Abbas, yang katanya beliau ini pernah berkelana mencari kitab sezaman atau berkelana mencari manuskrip. Yang beliau maksud ini tentunya untuk menjawab tantangan dalam tanda kutip nggih Kiai Maduddin. Bisa jadi ini benar-benar PHP. Yalah mencek bahasa yang paling mudah mak mengulur-ngulur waktu nggih. Maka mohon dengan hormat kepada Rabithah Alawiyah agar benar-benar mau mengoreksi diri, bermuhasabahlah atas banyak hal yang sekarang ini kan sedang viral di medsos dan juga sudah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat ini tentang beberapa isu yang diantaranya mulai dari nasab yang palsu, hadis-hadis ya, yang suka
didawirkan oleh oknum-oknum habaib. Biasanya ini hadis yang berkaitan dengan ahlul bait, yang seolah kalau sudah bicara ahlul bait, mereka ini para oknum mengklaim bahwa yang disebut ahlul bait adalah termasuk mereka. Padahal menurut kami sudah sangat jelas Allah cantumkan, sudah sangat jelas diperingatkan kepada kita. Suratnya namanya surah Al-Ahzab ke-33, ayatnya ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Bahwa ahlul bait yang disebutkan di sini adalah mereka yang Allah jaga kesuciannya dari ahlul baitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka dari oknum-oknum habaib, kan ada yang berbuat maksiat. Hayo, kalau sudah begini, ada yang berbuat zina, ada yang dusta, bahkan ada yang nenggak miras. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apa masuk dalam ahlul bait yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo monggo kita sama-sama berpikir je. Apa iya ini ahlul bait? Mari kita renungkan bersama, mari kita tafakuri bersama. Nggih. Belum lagi isu-isu tentang makam yang dipalsukan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka saudaraku yang budiman dimanapun berada, kalau kami sedang bicara begini, jangan di-framing sebagai fitnah, sebagai kebencian, sebagai ghibah katanya. Masa ada kiai ghibah atau apalah bahasanya ya. Apalagi masa ada kiai memusuhi dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi itu Sayyid Syarif itu dari dzurriyyah Hasan wal Husain. Banyak sekali. Masa kita musuhi? Saat ini kita ini sedang mengingatkan orang-orang yang masuk di dalam organisasi Rabithah Alawiyah, yaitu para habaib, untuk introspeksi. Kan ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, untuk memperbaiki diri. Nah begitu ya apa yang kami sampaikan. Jadi sudah tidak ada lagi lah ya perdebatan-perdebatan, sudah tidak diperlukan. Sebab yang diperlukan saat ini itu pembuktian. Nggih. Tetap semangat. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menginspirasi siapapun untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, berjiwa besar, berani menghadapi kenyataan, berlapang dada untuk bermaaf-maafan atas kesalahan, semakin tawadhu kita, dan insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Terima kasih atas kebersamaannya nggih. Semoga sehat, panjang umur, barokah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.